3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, everybody. First of all, let me say thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessing and giving me good change to explain about my material. And my salawat and salam don't forget to give to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, because he has guided us from the darkness into the brightness, from the stupidity era to big liveness era. And I never forget to say thank you very much for my lecturer, because she's giving me the big opportunity to explain about my material for today and giving me many time to do my project and explain about my material for today. Okay, before I go into the explanation about my project, I want to introduce myself before. My name is Chandra Mayangkara. I'm from English Language Educational Study Program, Islamic Institute of Stage Palopo, and I'm from Big 5C atau Big 5C dengan NIM 1902020067. Okay. Let's going on in my explanation about my teaching media product. Let me speak in bahasa to make it clear about my explanation for today. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya pilih dan telah saya buat sebagai pemenuhan tugas ketuntasan dalam mata kuliah teaching media. Oke, jadi saya memilih pop-up book sebagai media pembelajaran yang saya buat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, khususnya pada tingkat level sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, langsung saja ya, saya jelaskan apa sih sebenarnya pop-up book itu. Mungkin teman-teman sekalian mungkin sudah pernah mendengar begitu sebelumnya mengenai pop-up book, atau mungkin bahkan pernah membuat sebelumnya. Bagaimana wujud dari pop-up book itu sendiri. Oke, saya tunjukkan dari teaching media yang telah saya buat. Oke, ini. Jadi pop-up book ini adalah sebuah teaching media yang menurut saya sangat menarik begitu ya untuk diterapkan pada tingkat sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, karena pop-up book ini adalah sebuah buku di mana dia mengilustrasikan gambaran secara 3 dimensi begitu. Jadi gambaran dari benda-benda tertentu yang memang dapat diperlihatkan atau divisualisasikan dengan 3 dimensi begitu. Nah, kenapa saya memilih pop-up book sendiri? Karena pop-up book ini sangat menarik untuk diterapkan begitu. Selain dari penggunaan warna yang dapat dikombinasikan begitu, kita juga dapat menggunakan gambar-gambar yang menarik untuk diterapkan. Nah, pop-up book ini juga dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran begitu, ataupun kemampuan tertentu yang ingin kita tingkatkan dari sebuah kelas begitu. Nah, kemudian tujuan dari pembuatan pop-up book atau media pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan vocabulary siswa. Nah, kenapa? Karena kita melihat saat ini that many students very difficult to speak up because they tidak know about the vocabulary, tidak tahu mengenai kosakatanya. Jadi mereka sangat kurang dalam pengetahuan vocabulary. Bahkan dalam pengetahuan vocabulary seperti kosakata, benda-benda yang ada between in our life, something like the things in our environment, in our home, something like that. Oke, jadi ini adalah wujud dari pop-up book saya, gitu ya. Langsung saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan daripada pop-up book ini sendiri. Nah, jadi pada pop-up book ini saya mengambil tema host. Jadi saya membuat sebuah pop-up book di mana di dalamnya terdapat gambaran benda-benda yang terdapat di lingkungan rumah begitu. Nah, saya mengambil 4 objek. Yang pertama, pada page pertama saya mengambil halaman rumah, kemudian pada page kedua saya mengambil ruang tamu, kemudian pada page ketiga saya mengambil ruang tidur atau kamar tidur, dan pada page terakhir saya mengambil dapur begitu. Oke, langsung saja bagaimana cara menggunakan daripada pop-up book ini. Oke. Nah, cara menggunakan pop-up book ini adalah sangat mudah begitu ya, apalagi untuk seorang guru sangat mudah untuk diterapkan pada siswa-siswi begitu. Jadi saya sudah membuat pada halaman pertama, saya akan menunjukkan pada teman-teman sekalian. Nah, ini adalah gambaran pada halaman pertama pop-up book yang saya buat begitu ya. Jadi di sini tertuliskan
courtyard atau halaman rumah begitu. Jadi saya membuat beberapa gambaran pop-up book dari benda-benda apa saja yang terdapat di sekitar halaman rumah begitu. Misalnya pada halaman pertama ini saya membuat gambaran halaman rumah yang dimana terdapat beberapa benda di dalamnya begitu. Jadi ada kosakata yang dapat siswa-siswi ambil dari gambaran di sini. Nah, jadi proses pembelajaran pada halaman pertama ini menyita waktu sekitar 15 menit begitu ya. Dari proses pertama yaitu siswa diminta untuk menganalisa benda apa saja yang ada di dalam that is what the things include in this in the first page, something like the tree, stone, all the grass, flower, something like that. Jadi siswa diminta untuk menganalisa apa saja yang ada di dalam gambaran halaman pertama ini. Nah, kemudian baru mereka nanti disuruh menuliskan benda apa saja sih yang sudah mereka temukan begitu. Nah, kemudian pada page terakhir saya telah menuliskan beberapa kosakata begitu ya. Misalnya ini, benda yang ada di dalam halaman pertama atau halaman rumah begitu ya. Misalnya ada rumput, pohon, bunga, sungai, batu, dan lain sebagainya. Oke. Jadi nanti siswa ini akan disuruh mentranslate dalam bahasa Inggris. Kemudian apabila ada benda-benda yang selain yang ada di dalam sini yang mereka temukan di dalam halaman pertama, mereka boleh menambahkannya, dan kemudian mereka harus menuliskannya pada bagian samping daripada bahasa Indonesia ini. Jadi di sebelahnya akan ada translate dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian mereka akan disuruh atau diminta untuk menghafalkan benda-benda tersebut atau benda-benda yang telah mereka temukan seperti itu. Oke, begitu cara kerja dari pop-up book yang saya buat ini. Nah, kemudian pada halaman kedua saya membuat living room. Nah, oke, ini adalah gambaran dari living room sendiri. Jadi di dalamnya ada sofa, televisi, dan juga ada orang juga di sana. Oke, teman-teman sekalian bisa lihat. Ada jendela, ada bola lampu, pajangan atau lukisan dinding, ada juga jam dinding, bahkan juga ada rak buku di bawah situ ya. Oke, jadi itu cara kerja daripada pop-up tadi, begitu ya. Nah, jadi dalam setiap halaman itu di sana ada draft kata-kata yang ada di dalamnya begitu ya. Misalnya ini halaman rumah, kemudian kamar tidur misalnya, kemudian ada ruang tamu juga, kemudian ada juga dapur begitu. Jadi setiap halaman itu ada draft kata-kata apa saja yang ada dalamnya untuk dihafalkan oleh siswa untuk meningkatkan kemampuan vocabulary mereka begitu. Nah, kemudian pada halaman ketiga saya membuat bedroom. Okay. Ini begini tampilannya. Sangat simpel sebenarnya ya, tapi sangat banyak benda-bendanya sebenarnya yang dapat kita temukan di dalamnya. Nah, mulai dari tempat tidur, jam dinding, boneka, vas bunga, kemudian ada lampu juga, kemudian ada jendela, ada komputer, kemudian juga ada lemari, ada kursi, meja belajar, dan lain sebagainya begitu ya. Nah, cara kerjanya juga sama seperti tadi, sudah ada draft di belakang, dan tapi mereka diminta untuk menganalisa terlebih dahulu. Untuk menganalisa apa saja sih yang ada di dalam yang mereka temukan, dan apabila ada yang belum tertulis dalam draft daftar kosakata, mereka boleh menambahkan untuk menjadi tambahan referensi kosakata yang mereka temukan begitu. Oke, selanjutnya pada halaman terakhir ada kitchen, dapur. Nah, oke, teman-teman sekalian bisa lihat ya dapur yang saya buat. Maksud saya dalam pop-up book ini dapur, ilustrasi dapur begitu ya. Jadi di dalam dapur ini sudah ada beberapa gambaran tentang benda-benda apa saja yang ada di dalam dapur begitu ya. Misalnya dalam sini ada meja makan, ada teko, ada cangkir, bahkan juga kita bisa melihat ada kucing di sini ya. Jadi teman-teman nanti adik-adik sekalian atau siswa-siswi kita bisa menganalisa apa saja benda yang ada dalam dapur begitu ya. Jadi memang saya rasa ini sangat menarik begitu ya, karena selain mereka bisa melihat ilustrasi langsung begitu ya, mereka juga bisa menggambarkan atau semacam kayak berangan-angan seperti apa sih benda apa saja begitu yang ada di dapur begitu. Jadi mereka bisa mengetahui nama serta mengetahui translate in English apa sih nama benda ini dalam bahasa Inggris begitu untuk menambah kosakata mereka. Nah,
Oke, bisa dilihat teman-teman sekalian. Oke, kemudian ini bedroom. Oke. Jadi timbul ya bendanya ya. Kemudian living room. Oke. Kalian bisa lihat ya. Oke, bisa kelihatan ya. Oke. Dan ada rumah. Oke. Jadi itulah tadi pop-up book yang telah saya buat sebagai media pembelajaran untuk siswa tingkat sekolah menengah pertama dari sekolah dasar. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, I'm sorry. Thank you so much for your attention. Dan terima kasih untuk dosen saya yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.